Selamat datang di video pembelajaran dari ADF Video Edukasi. Video ini berisi rangkuman materi mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk siswa kelas 7 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, berbagai jenis peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Bab 2, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bab 3, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Bab 4, dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bab 5, mengoperasikan komputer dengan prosedur yang benar. Bab 6, operasi dasar pada sistem operasi. Bab 7, perangkat keras komputer. Bab 8, perangkat lunak komputer. Dan terakhir bab 9, pemakaian program aplikasi pengolah kata. Namun sebelum mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 1, berbagai jenis peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut waktu pemakaiannya, peralatan teknologi informasi dan komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan komunikasi zaman dahulu dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi zaman modern. Beberapa contoh peralatan teknologi komunikasi zaman dahulu adalah papirus. Papirus adalah kertas yang terbuat dari tumbuhan papirus yang digunakan untuk menulis. Lalu ada beregu. Beregu adalah alat komunikasi yang terbuat dari tanduk kerbau. Cara penggunaannya dengan ditiup. Selain itu, ada yang namanya kulkul. Kulkul adalah alat komunikasi berbentuk seperti kentongan yang terbuat dari kayu berongga. Cara penggunaannya dengan dipukul. Peralatan teknologi informasi dan komunikasi zaman modern. Ada yang namanya surat kabar, yaitu alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat membaca saja. Lalu ada radio, yaitu alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat mendengarkannya saja. Lalu ada telepon, yaitu alat komunikasi dua arah. Kita dapat bergantian berkomunikasi, saling tanya dan jawab. Selanjutnya ada televisi, yaitu alat komunikasi satu arah. Kita hanya dapat mendengarkan dan melihat saja. Bab 2, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sejarah TIK meliputi sejarah perkembangan komunikasi dan perkembangan komputer. Perkembangan komunikasi meliputi sejarah komunikasi zaman prasejarah, sejarah telegraf, telepon, radio, dan televisi. Sejarah perkembangan komputer dimulai dengan ditemukannya abakus. Perkembangan kalkulator. 5.000 tahun yang lalu ditemukan abakus. Lalu pada tahun 1642 ditemukan kalkulator roda numerik oleh Blaise Pascal. Kalkulator ini mampu melakukan penjumlahan sampai 8 digit. Selanjutnya, pada tahun 1694 ditemukan kalkulator oleh Gottfried Wilhelm von Leibniz. Kalkulator ini mampu melakukan penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, pada tahun 1820 ditemukan kalkulator mekanik. Kalkulator ini sering disebut arithmeter. Perkembangan komputer. Tahun 1822, Charles Babbage menemukan mesin yang mampu melakukan perhitungan persamaan
diferensial. Lalu pada tahun 1889, Herman Hollerith menemukan mesin yang mampu mempercepat perhitungan sensus penduduk di Amerika. Kemudian, pada tahun 1903, John V. Atanasoff dan Clifford Berry menemukan komputer dengan sistem aljabar Boolean pada sirkuit elektrik. Sistem ini mengacu pada sistem biner aljabar. Selanjutnya, pada tahun 1931, Vannevar Bush menemukan kalkulator yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial. Generasi komputer. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan untuk membantu Perang Dunia Kedua. Komputer generasi ini biasanya sulit untuk diprogram dan kecepatannya terbatas. Hal ini dikarenakan komputer dibuat hanya untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu, sehingga kode binernya pun berbeda-beda. Komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua umumnya mempunyai ukuran yang lebih kecil. Hal ini dikarenakan tub vakum yang biasanya digunakan dalam komputer generasi pertama digantikan dengan transistor. Pada masa ini, bahasa pemrograman mulai bermunculan. Komputer generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga ini, transistor yang biasa digunakan pada komputer generasi kedua diganti dengan sebuah chip. Chip ini mampu memasukkan banyak program. Selain itu, memungkinkan komputer menjalankan berbagai program berbeda secara serentak. Komputer generasi keempat. Tujuan pembuatan komputer generasi keempat untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektroniknya. Mulai generasi ini, mulai muncul PC dan laptop. Selain itu, juga bermunculan seri-seri IBM. Komputer generasi kelima. Komputer generasi 5 merupakan komputer yang masih dalam tahap pengembangan. Para ilmuwan berlomba-lomba membuat komputer yang dapat menerjemahkan bahasa manusia. Bab 3, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan. Contoh peranan TIK dalam kehidupan. Dalam bidang pendidikan, ada yang namanya e-learning atau perpustakaan online. Begitu pula dalam bidang ekonomi. Toko online sekarang berjamur di mana-mana. Demikian pula dengan internet banking. Kita dapat melakukan transfer keuangan atau cek saldo hanya melalui internet. Selanjutnya dalam bidang pertanian, adanya situs yang memuat segala informasi yang dibutuhkan para petani di Indonesia. Dalam bidang politik, pemanfaatan TIK untuk quick count dalam penghitungan hasil pemilu. Dalam bidang kesehatan, pemanfaatan TIK bisa digunakan untuk berkonsultasi, diagnosis, dan pengobatan dengan dokter. Kamu juga dapat berkonsultasi dengan dokter melalui internet. Dalam bidang pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pemerintahan dikenal dengan istilah e-government. Beberapa pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten, telah memanfaatkan teknologi ini. Dalam bidang kebudayaan, TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan kebudayaan bangsa kita. Kamu dapat membuat situs yang memuat foto-foto kesenian tradisional, tempat pariwisata, dan hasil-hasil kerajinan bangsa kita. Dalam bidang tenaga kerja, TIK merupakan sarana yang bagus dalam penyediaan informasi pekerjaan bagi yang membutuhkan. Ada banyak situs yang disediakan bagi pencari kerja maupun pencari karyawan. Bab 4,
Dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif dari penggunaan alat TIK yaitu munculnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut cybercrime. Misalnya akses tanpa izin, ilegal konten, spionase dunia maya, sabotase, phishing, carding, dan penipuan menggunakan telepon seluler. Juga munculnya pelanggaran hak cipta, misalnya pembajakan buku, pembajakan VCD, dan pembajakan CD software. Selain itu, dampak negatif dari TIK juga dapat memunculkan kekejaman dan kekerasan. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya sendiri juga merupakan dampak negatif dari penggunaan alat TIK. Dampak negatif dari penggunaan alat TIK dapat ditanggulangi dengan aturan-aturan berikut. Yang pertama adalah The 10 Commandments of Computer Ethics atau 10 kode etik penggunaan komputer. Yang kedua, Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Yang terbaru adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Bab 5. Mengoperasikan komputer dengan prosedur yang benar. Posisi perangkat komputer yang benar. Posisi monitor. Letakkan di tempat yang tidak memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain. Jarak pandang mata dengan monitor antara 50 sampai 60 cm. Posisi monitor lebih rendah dari mata. Kurang lebih bagian tengah monitor 10 cm sampai 23 cm di bawah mata. Selanjutnya, aturlah cahaya komputer sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, seringlah berkedip untuk menjaga mata agar tidak kering. Jangan lupa untuk membersihkan monitor dengan teratur. Posisi keyboard. Pergelangan tangan sejajar dengan telapak tangan. Posisi siku menggantung. Tekan tombol dengan tenang. Lemaskan jari telunjuk dan jari manismu. Lemaskan seluruh tangan bila sedang tidak memencet tombol keyboard. Posisi mouse. Letakkanlah mouse di permukaan yang sama dengan keyboard, sehingga mudah diraih dan nyaman digunakan. Posisi CPU. Letakkanlah CPU berjauhan dari monitor, keyboard, dan mouse. Posisi meja dan kursi. Meja yang baik adalah meja yang dilengkapi tempat untuk keyboard, mouse, dan sandaran kaki. Tinggi meja disesuaikan dengan ukuran kursi dan tinggi badan pengguna. Kursi yang baik adalah kursi yang mempunyai sandaran punggung, mengikuti lekuk punggung, dan tingginya dapat diatur. Posisi kepala. Kepala dan leher tegak, pandangan langsung menghadap monitor. Posisi punggung. Punggung harus tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Posisi pundak. Pundak tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Posisi lengan dan siku. Aturlah sedemikian rupa sehingga posisi lengan nyaman saat menggunakan mouse. Posisi kaki. Seluruh telapak kaki menyentuh lantai dan sudut kaki membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Cara menghidupkan komputer yang benar. Pertama-tama, hidupkanlah stabilizer. Kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol power. Ketiga, aktifkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor.
Keempat, tunggu komputer melakukan proses booting beberapa saat. Lalu, masukkan username dan password komputer. Selanjutnya, tunggu beberapa saat. Jika desktop Windows sudah ditampilkan, kamu siap menggunakan komputer. Cara mematikan komputer yang benar. Pertama-tama, simpan dokumen dan tutup semua aplikasi yang sedang dijalankan. Klik menu Start hingga tampak tampilan menu Start. Lalu klik Turn Off Komputer. Lalu klik tombol Turn Off. Bab 6. Operasi dasar pada sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Fungsi sistem operasi yaitu pertama-tama sebagai penghubung antara pengguna dan program aplikasi. Lalu sebagai tempat meletakkan program aplikasi. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur sistem kerja dalam komputer. Jenis sistem operasi, misalnya Microsoft DOS, Microsoft Windows, Linux, Unix, dan Mac OS. Melakukan operasi dasar pada sistem operasi. Proses dalam sistem operasi. Komputer menjalankan sistem BIOS. Pada proses ini, komputer akan membaca kelengkapan mouse, keyboard, speaker, printer, dan peralatan lain. Jika terjadi kesalahan atau error pada alat-alat itu, komputer akan mengeluarkan suara-suara beep. Jika tidak terjadi kesalahan pada proses, komputer akan membaca hard disk serta menemukan sistem operasi. Selanjutnya, tugas akan ditangani sistem operasi. Sistem operasi terus bekerja sehingga diperoleh tampilan sistem operasi. Tampilan sistem operasi memiliki bagian dan fungsi tertentu. Memasuki wilayah kerja sistem operasi. Tampilan sistem operasi disebut desktop. Desktop memuat ikon, tombol Start atau menu Start, hingga gambar latar belakang. Agar kamu lebih mengenal bagian-bagian ini, simak dan cermati paparan berikut. Yang pertama adalah ikon. Ikon adalah sejenis gambar yang melambangkan sesuatu. Dalam hal ini, ikon menggambarkan program aplikasi atau bagian-bagian tertentu dari komputer. Ikon ini digunakan sebagai jalan singkat untuk membuka program. Start menu. Start menu disebut pula tombol Start. Tombol ini digunakan untuk membuka program aplikasi, mematikan komputer, dan beberapa keperluan lainnya. Quick Launch. Quick Launch berisi ikon program aplikasi. Misalkan pada Quick Launch terdapat ikon Internet Explorer. Dari Quick Launch ini, kamu dapat menjalankan program aplikasi Internet Explorer untuk membuka internet. Wallpaper. Wallpaper memuat gambar latar belakang tampilan desktop. Kamu dapat mengubah wallpaper sesuka hati. Taskbar. Taskbar biasa terdapat di bagian bawah tampilan sistem operasi. Akan tetapi, kamu dapat memindahkan taskbar ke bagian atas, samping kiri, atau samping kanan. Taskbar memuat program aplikasi yang sedang dijalankan. Selain itu, ada pula ikon program dan tanda waktu. Berlatih menggunakan mouse. Melakukan klik kiri. Klik kiri artinya menekan tombol kiri mouse untuk keperluan tertentu. Misalnya, membuka program aplikasi, menutup program aplikasi,
mengecilkan tampilan program aplikasi, hingga menggunakan fasilitas dalam program aplikasi. Melakukan klik ganda. Klik ganda disebut pula double klik. Melakukan klik ganda berarti melakukan 2 kali klik pada tombol kiri mouse. Saat melakukan klik ganda, kamu harus melakukan klik dengan cepat. Melakukan klik kanan. Klik kanan berarti melakukan klik pada tombol kanan. Berlatih menggunakan keyboard. Selain mouse, alat masukan yang lain adalah keyboard. Alat ini dapat kamu gunakan untuk mengetik teks dan memerintah komputer. Saat menggunakan keyboard, letakkan jari-jari tanganmu pada tombol baris. Tombol ini terdiri dari tombol A, S, D, F, J, K, dan L. Aturan yang dapat kamu pakai yaitu kelingking kiri diletakkan pada tombol A. Jari manis kiri diletakkan pada tombol S. Jari tengah kiri diletakkan pada tombol D. Telunjuk kiri diletakkan pada tombol F. Kelingking kanan diletakkan pada tombol titik kutip. Jari manis kanan diletakkan pada tombol L. Jari tengah kanan diletakkan pada tombol K. Telunjuk kanan diletakkan pada tombol J. Ibu jari diletakkan pada tombol spasi. Beberapa perintah yang terdapat pada sistem operasi. Perintah dasar berikut perlu kamu ketahui. Perintah ini berguna saat kamu menangani komputer yang terganggu, misalnya error atau hang, mempercantik tampilan komputer, hingga mengatur nama komputer. Perintah pertama adalah melakukan restart. Yang kedua, mengatur tampilan wallpaper. Yang ketiga, menambah user account. Keempat, manajemen file. Di dalam manajemen file ini, kalian dapat melakukan membuka Windows Explorer, lalu membuat folder, rename folder, rename file, menyalin atau copy file, dan memindah file. Bab 7. Perangkat keras komputer. Hardware dapat digolongkan menjadi 2. Komponen pokok, komponen yang harus ada di sebuah komputer, yakni CPU, motherboard, memori, dan hard disk. Yang kedua adalah komponen tambahan atau peripheral, merupakan komponen pendukung untuk menambah fungsi komputer, yakni perangkat keras komputer selain perangkat keras yang termasuk komponen pokok. Berdasarkan fungsinya, hardware dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah perangkat masukan atau input device. Perangkat ini digunakan untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Contoh perangkat input misalnya keyboard, mouse, joystick, scanner, dan sebagainya. Yang kedua, perangkat penyimpanan data. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan data hasil dari input, misalnya disket, flash disk, dan sebagainya. Yang ketiga adalah perangkat pengolah data. Perangkat ini digunakan untuk mengolah data. Pengolah data meliputi CPU dan juga mikroprosesor. Keempat, perangkat keluaran atau output device. Perangkat ini digunakan untuk menampilkan data,
atau dengan kata lain, untuk menangkap data yang dikirimkan oleh mikroprosesor. Contohnya, data yang akan ditampilkan pada layar monitor atau printer. Dan yang terakhir adalah perangkat jaringan dan internet, digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan internet. Bab 8. Perangkat lunak komputer. Software dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem komputer, yaitu perangkat lunak yang berfungsi agar komputer dapat berjalan dengan baik. Termasuk di dalamnya adalah perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak utility. Dan yang kedua, perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu aplikasi kehidupan sehari-hari pengguna komputer. Jenis-jenis perangkat lunak adalah pengolah kata, contohnya Microsoft Word, WordStar, dan GeoWriter. Pengolah angka, contohnya Microsoft Excel atau Quadro Pro. Perangkat lunak presentasi, contohnya Microsoft PowerPoint. Perangkat lunak basis data, contohnya Microsoft Access, Borland Paradox, Microsoft SQL Server, dan MySQL. Perangkat lunak pengolah grafis, contohnya Adobe Photoshop atau Corel Draw. Lalu ada perangkat lunak video editing, misalnya Juliet Video Studio atau Pinnacle Studio. Ada juga perangkat lunak pengembang program komputer, contohnya Microsoft Visual Basic atau Borland Delphi. Ada juga perangkat lunak pengembang web, misalnya Microsoft Frontpage atau Micromedia Dreamweaver. Bab 9. Pemakaian program aplikasi pengolah kata. Microsoft Word adalah salah satu program aplikasi pengolah kata yang paling banyak digunakan. Microsoft Word merupakan bagian dari Microsoft Office. Tahapan-tahapan dalam menggunakan Microsoft Word adalah sebagai berikut. Pertama, membuka Microsoft Word. Kedua, membuat dokumen baru. Ketiga, menentukan ukuran kertas dan margin. Keempat, mulai mengetik dokumen. Kelima, mengedit dokumen. Keenam, menyimpan dokumen. Ketujuh, mencetak dokumen. Demikianlah rangkuman materi pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kelas 7 kurikulum KTSP. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kalian mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari kami.